Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu, bapak semuanya? Iya, ini masih belum di ini ya, belum di unmute ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita, pimpinan agung Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia pada posisi yang terbaik secara spiritual yang akan menjadi modal untuk mengembangkan dunia beserta isinya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur bahwa pada kesempatan pagi ini ya, kita bisa melanjutkan kajian kita setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah tuntas membahas bagian tadribat ya untuk pelajaran kita yang ke-19 ya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan dengan membahas bagian kaidah pada pelajaran ya, 19 ini. Untuk itu, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, izinkan kami menampilkan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Kita lihat dari awal, ya, kita lihat dari awal pelajaran kita ini. Pertama, kami ingin ingatkan bahwa dari awal pelajaran kita, dari buku 1 sampai pelajaran kita yang kemarin, ya, pelajaran ke-19 ini, semua bermuara pada pengenalan struktur kalimat bahasa Arab yang pokok, yang masih dasar, dalam bentuk pola-pola. Ya, struktur kalimat sederhana dalam bentuk pola-pola. Pelajaran kita dari awal sampai pelajaran kita yang ke-19 ini, kita amati, dia serupa dengan apa yang kita kenal, ya, apa yang kita kenal dengan istilah subjek dan predikat. Ya, masih yang kita kenal dengan istilah subjek dan predikat dari awal sampai pelajaran kita yang terakhir. Jadi kita dari awal, ibu-ibu, Bapak sekalian, apa sih yang kita bahas selama ini? Jawabannya itu tadi. Kita mempelajari pola kalimat bahasa Arab pokok dasar berupa subjek dan predikat versi bahasa Arab. Ya, subjek dan predikat versi bahasa Arab ini kemudian ya, ibu-ibu, apa sekalian,
Tuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, kedengaran. Pak Ustaz, Pak Oke, Guru. baik. Dengar. Ya, ya, ya. Subjek dan predikat versi bahasa Arab tersebut, ya ibu-ibu, apa sekalian, kemudian akan berwujud dua variasi dasar dalam bahasa Arab. Dua variasi dasar dalam bahasa Arab. Ya. Subjek dan predikat akan membentuk kalimat. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah. Jadi dua variasi jumlah dalam bahasa Arab tersebut, kemudian kita diperkenalkan melalui buku ini dan pengajaran-pengajaran yang lain dengan istilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pelajaran pertama di buku 1 ya, yang kemarin alhamdulillah dengan Pak Bambang kita sudah mereview ya. Nanti Pak Bambang bisa dilihat-lihat lagi ya, ibu-ibu Bapak Ya, yang ya, Pak lain Guru. ya, Saya- dilihat lagi di buku 1 apa saja pola-polanya, apa saja al-anmap dalam bahasa Arab, apa saja pattern-nya. Jadi sentence pattern ya istilahnya ya, anmap al-jumlah, pola-pola kalimat jumlah ismiyah, pola-pola kalimat jumlah ismiyah dalam versi bahasa Arab, mulai paling sederhana, kemudian yang lebih lebih kompleks, kemudian yang lebih kompleks lagi. Kemudian di akhir ya, di akhir dari mulai dari pelajaran 13, 14 di buku 1, di akhir dari pelajaran di buku 1 diperkenalkan jumlah versi yang kedua atau variasi yang kedua. Yang tadi kita sebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Nah, untuk jumlah fi'liyah ini kemudian ibu-ibu Bapak sekalian menghadirkan kepada kita pemahaman bahwa dengan ada muncul jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, kita kemudian diingatkan bahwa dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata, ya, ada 3 jenis pokok kata dalam bahasa Arab. Apa itu? Ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Ya, ada isim, ada fi'il, dan ada harf. Jumlah fi'liyah adalah ya jumlah yang menekankan pada perbuatan. Ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang ide utama, fokus perhatiannya itu pada suatu perbuatan, ya, suatu kegiatan, satu aktivitas, ya, suatu kerjaan yang terikat dengan waktu tertentu. Ya, jumlah fi'liyah. Ya, fi'il itu mana dasarnya adalah kata yang menunjukkan perbuatan dan terikat dengan waktu. Ya, itu ya. Jumlah yang menekankan pada perbuatan yang terikat dengan waktu tersebut dikenal dengan jumlah fi'liyah. Dikenal dengan jumlah fi'liyah. Untuk pola dasarnya jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Ya, jumlah diawali dengan fi'il. Nah, sementara jumlah ismiyah tentu kebalikan dari itu, yang menekankan pada ya, yang menekankan pada bukan pada perbuatan tapi pada aspek lain, pada benda, pada orang, pada sifat ya, pada hal-hal selain perbuatan. Nah, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Untuk fi'il kemudian tadi dengan pemahaman kata yang menunjukkan perbuatan terikat dengan waktu, kita kemudian diperkenalkan ya, kita diperkenalkan dengan 2 jenis fi'il ya, dengan 2 jenis fi'il terlebih dahulu. Apa itu? Ada fi'il yang berkaitan dengan masa sekarang, kebiasaan, dan masa yang akan datang, yang kita kenal dengan fi'il mudhari. Lalu diperkenalkan juga dengan fi'il yang menunjukkan perbuatan pada masa lampau yang diistilahkan dengan fi'lun madin. Kita sudah mempelajari alhamdulillah perubahan ya, karena sebuah perbuatan terikat dengan pelakunya. Nah, kemudian pelaku itu memiliki eh, kaitan ya, memiliki kaitan dengan kata ganti
ya, kita kata ganti, ya, kaitannya dengan domair, maka pada pelajaran sebelum-sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita sudah mempelajari bagaimana perubahan fiil madin maupun fiil mudhari terkait dengan pelaku yang kita hubungkan dengan domair, yang kita hubungkan dengan domir masing-masing. Kita memang belum lengkap domair yang kita kaji karena kita menggunakan prinsip pedagogik yang umum, yang banyak dibutuhkan, yang banyak digunakan, yang banyak diperlukan, itu yang diprioritaskan. Lalu ya, pada pelajaran berikutnya, nih yang terakhir ya, pelajaran yang akhir-akhir kita bahas, ibu-ibu, apa sekalian, ini memperdalam pada aspek fiil mudhari. Ya, pada aspek fiil mudhari. Pada bagian yang mana, manakala fiil mudhari diperkenalkan sebagai fiil yang menunjukkan perbuatan di masa sekarang, perbuatan yang biasa dilakukan, serta perbuatan di masa yang akan datang, gitu ya. Itu kan umum sifatnya. Kita merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana untuk menunjukkan bahwa yang saya inginkan ini adalah perbuatan yang sedang berlangsung. Ya, bahwa perbuatan yang saya inginkan atau yang diinginkan oleh seorang mutakallim, baik dia berbicara langsung maupun melalui tulisannya, adalah yang dia inginkan adalah perbuatan yang biasa, atau yang ketiga, perbuatan yang akan terjadi. Untuk itu kita kemudian dengan maksud dan tujuan tersebut untuk menegaskan fiil, mana aspek waktu dari fiil mudhari yang diinginkan, apakah sedang atau kebiasaan atau yang akan datang, maka pada pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu, apa sekalian, kita diberikan solusinya. Solusinya apa? Solusi yang pertama adalah dengan memperhatikan apa? Keterangan waktunya, gitu ya. Zorob zamannya, dengan memperhatikan waktunya, artinya lihat konteks waktunya. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan ada penanda spesial yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan sedang terjadi, perbuatan itu bukan biasa terjadi, melainkan bahwa perbuatan itu akan terjadi di masa setelah seseorang pembicara, seorang mutakallim itu mengungkapkan kalimat-kalimatnya. Apa penanda itu? Yaitu ada sa. Itu ada ditandai dengan harf, ya, ditandai dengan harf. Ada kata, ada penanda yang disebut ini ya, sa ini, sin ini. Itu akan menandai. Maka pada pelajaran kita akhirnya menjadi lengkap ini untuk menandakan bahwa sebuah perbuatan itu terjadi bukan di masa lalu, bukan sedang terjadi, bukan pula biasa terjadi, itu bukan itu yang diinginkan, tetapi akan terjadi. Ada sa di awal fiil mudhari dan ada penegasan berupa keterangan waktu pada kalimat tersebut. Nah, karena itu coba kita lihat lagi ya ibu-ibu sekalian. Untuk nomor 1 apa? Keterangan indikasi waktu masa yang akan datangnya? Ghadan. Ghadan. Untuk nomor 2 apa? Ba'dal ghadi. Iya. Untuk nomor 3 apa? Ba'dal qalil. Ya. Kemudian untuk nomor 4 apa? Tidak ada. Ya. Aspek waktunya. Untuk nomor 5 ada? Al-ahadil muqbil. Yaumal ahadil muqbil. Yauma al-ahadi al-muqbila. Ya. Ada yaum al-ahadi ya ini kita perlu highlight. Yaum al-ahadi ini
adalah mudhof ilaih, status akhirnya ditentukan oleh mudhofnya. Jika mudhofnya marfu, gitu ya bahasa kita, Ya. maka status idofahnya itu marfu. Jika mansub maka mansub, ya. Jika majrur mudhofnya, maka idofah itu dianggap majrur, maka sifat untuk idofah tersebut mengikuti mudhofnya. Yauma al-ahadi al-muqbila. Yaumi al-ahadi al-muqbili. Yaumu al-ahadi al-muqbilu. Kira-kira begitu ya. Untuk nomor 6, apa? Aspek waktu penegas. Ghadan. Nomor 7 apa? Fi syahril qadim. Iya, fi syahril qadim. Jadi bisa juga aspek waktu itu ditandai dengan ada harfu jarnya. Harfu jar. Nah, karena sebenarnya untuk zorob itu, ibu-ibu, apa sekalian, untuk zorob itu mengandung makna fi di dalamnya. Ya. Jadi yaum, ya, yaum itu dia akan disebut sebagai zorob kalau dia bermakna fi, pada, misalnya. Kalau kita mengatakan al-yaumu yaumus sabti, misalnya. Al-yaumu yaumus sabti. Itu tidak bermakna zorob dia, karena dia mau mengatakan bahwa hari ini adalah hari Sabtu, kan dia tidak mengatakan pada hari Sabtu, gitu. Ya, jadi sehingga begitu juga ini fi syahril qadimi. Ya, kemudian nomor 8 apa? Penegas waktu masa yang akan datangnya. Hadhihi sanah. Akhiro. Ah, gitu. Akhiro. Akhiro itu sama dengan fi akhiri, gitu ya. Sama dengan fi akhiri. Akhiro hadhihi sanati. Itu ya, nomor 8. Kemudian berikutnya, kalau nomor 1 ini kan masa sekarang dia, ini al-an. Nomor 2 ini masih al-an juga. Nomor 3 tadi godan ya, dengan variasi-variasi pengembangannya. Nomor 4, nah ini dia. Tambahan lagi ya. Ini fokus pada penjelasan keterangan waktu yang bisa menjadi indikasi bahwa perbuatan itu terjadi di masa yang akan datang. Sehingga semakin kuat, ya, semakin kuat makna penggunaan sa. Gitu. Yang pertama di situ ada apa? Godan. Kemudian Sobahal Ghadi. Ya, ingat-ingat ya sekalian, sekaligus ibu-ibu, bapak sekalian menguatkan pengetahuan serta penguasaannya terhadap mufrodat, ya, terhadap mufrodat. Kalau ada yang terlupa maknanya, segera kita konfirmasi, tanyakan. Insya Allah teman-teman yang lain yang ingat bisa langsung mengingatkan kita. Sobahal Ghadi. Kemudian berikutnya Lailatul Ghadi. Berikutnya Yaumal Arbi'ail Qadima. Kemudian berikutnya Yaumas Sabti Al-Muqbila. Oke, berikutnya ini nomor 5 kita mendapatkan penambahan lagi ya untuk kata-kata yang bisa membantu kita memahami aspek keterangan waktu masa yang akan datang. Apa kata-kata tersebut, ungkapan tersebut? Ya, ini nama-nama hari ya. Yaumal ahadi, yaumal isnaini, yaumal thulathai, yaumal arbi'ai, yaumal khamisi. Nah, jadi kalau mengatakan yaumal ahadi, itu maknanya fi yaumil ahadi, berarti dia zorob. Berarti dia keterangan waktu. Gitu ya. Tapi kalau tidak gitu ya, misalnya hari Senin adalah hari kelahiran saya. Nah, itu kan dia beda dengan mengatakan saya lahir pada hari Senin gitu. Jadi kalau untuk kalimat pertama, yaumul itsnaini yaumu miladi, gitu ya. Yaumul itsnaini yaumu miladi, hari Senin hari kelahiranku. Itu kan dia tidak mengatakan pada hari Senin. Tapi kalau mengatakan gitu, wulidtu, ya, wulidtu
Misalkan yaumal itsnaini. Isnaini. Itu tuh bermakna zorof. Jadi yauma al-itsnaini, yaumal arbi'a, yaumal khamis. Yaum apa yang belum muncul di sini? Jumu'ah. Iya, yaumal jumu'ah. Yaumal Jumu'ah. Yaumal jumu'ah. Itu. Oke, berikutnya untuk nomor 6. Nah, nomor 6, apakah ada di situ penerangan, penjelasan atau tambahan aspek waktu? Ada. Ada Masa'al ya, yaumin. nomor 6. Masa'al yaumin. Nomor 7. Asy-syahril qadim. 7. Fi syahril qadim. Fil Qadim. usbu'il qadim. Fil 'amil muqbil. Iya, asyahri al-qadimi. Kan ada fi-nya. Iya. Ya, asyahra al-qadima. Ya. Al-usbu' al-qadim. Ya. Al-am al-muqbil. Al-muqbil. Yaum al-khamis al-ati. Al-ati. Yaum al-jumu'ah al-muqbil. Al-ati al-muqbil. Sinonim ya. Sama sinonim dengan al-qadim. Al-qadim, al-muqbil, al-ati, al-muqbil. Nah, nanti kita ibu-ibu sekalian nanti gunakan ini ya dalam latihan-latihan. Berikutnya nomor 8. Kita sudah berlatih apa saja? Penambahan waktu untuk masa yang akan datang. Akhirah hazihi sanati. Berikutnya. Akhirah hazihi syahri. Iya, kemudian berikutnya. Syahril muqbil. Iya, berikutnya. Sanatil atiyati. Iya, berikutnya. Fil usbu'il Iya, ati. fil usbu' al-ati. As-sanah al-atiyah ini sama dengan ini tinggal diubah nanti ya, disesuaikan dengan waktunya. Al-qadim, al-qadimah untuk mudzakkar dan muannas. Al-muqbil, al-muqbilah untuk mudzakkar dan muannasnya. Al-ati dan al-atiyah. Tuh. Nomor 9 ini ada ba'da qalil. Kemudian nomor 10 ya yang terakhir pada pertemuan kita sebelumnya dan sudah dilanjutkan dengan latihan secara tulis. Ini ada godan ya, kemudian ada ini kalau ini al-barihah ini untuk madin ini ya. Amsi ini untuk keterangan masa lampau. Al-yauma untuk masa sekarang, yaum al-hadil madhi ini untuk masa lampau, kulla yaum ini keterangan untuk yang kebiasaan. Gitu dan gitu. Dengan demikian ibu-ibu sekalian, berdasarkan apa yang kita pelajari, ini ketika itu kita simpulkan menjadi sebuah kaidah, maka beginilah jadinya. Ya, menjadi sebuah kaidah, inilah dia kesimpulan kita berdasarkan pelajaran-pelajaran yang ada. Coba dibaca. Al-an, apa katanya? Al-fi'lu al-mudhari. Kemudian gadan untuk menjelaskan masa yang akan datang ada sin tambah al-fi'lu al-mudhari. Al-mudhari. Ini artinya ibu-ibu sekalian nih al-fi'lu al-mudhari, sin al-fi'lu al-mudhari. Ini ibu-ibu sin ini posisinya kalau dalam bahasa Arab ini posisinya kata ya. Ya, posisinya kata. Ya, ada kata penanda gitu istilahnya, ada kata penanda masa yang akan datang. Ya, kita bandingkan perbedaannya yang sebelah kanan apa? Yaqra'u. Sebelah kiri saya qra'u. Sebelah kanan yanamu. Sebelah kiri Saya nam. sayanamu. Sebelah kanan yarji'u ya. Sebelah kiri iya. Sebelah kanan terakhir iya. Sebelah kiri terakhir usafiru. Ya. Nah, dengan demikian ini ya ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan dari pelajaran kita ini?
Pelajaran ini mengenalkan bahwa untuk masa sekarang digunakan fiil mudhari. Dan untuk masa yang datang bisa ditambah sa. Nah, bisa ditambah sa. Nah, nanti kalau ada, sehingga ini kalimatnya, pola kalimat kita, ini seperti yang dilihat pada contoh ini udah kita dulu sih kan cuman dua ya, ada mubtada khobar, fiil fa'il. Nah ini udah panjang nih, sudah kita punya sekarang. Coba kita baca kalimatnya, sayusafiru Muhammadun ilal qahirati yaumal ahadil mukbila. Jadi yang pertama di sini yang paling dasar adalah sayusafiru Muhammadun. Sayusafiru di sini diterangkan ini sebagai fi'lun mudhari'un. Nah, ini predikatnya. Ya, predikat yang predikat. Walaupun dia menjelaskan tentang seseorang ya, predikat, tapi dia menjadi lebih penting. Ya, tapi dia dianggap lebih penting sehingga dia dikedepankan. Ya, Muhammadun sayusafiru, jika kalimatnya mengatakan demikian, Muhammadun sayusafiru, maka yang sedang menjadi fokusnya adalah Muhammadun itu. Jadi orang sudah tahu gitu, orang sudah tahu bahwa ada sosok yang namanya seseorang pribadi namanya Muhammadun, lalu orang diberikan keterangan bahwa Muhammadun itu akan pergi. Muhammadun sayusafiru. Nah, kemudian kalau dalam konteks ini sayusafiru Muhammadun, ini ada orang tahu kita. Mukhotob kita, rekan bicara kita tahu gitu. Ada yang mau pergi tuh gitu. Tapi siapa ya? Tahu dari mana gitu. Itu udah ada Grab-nya, sudah ada ditunggu gitu. Siapa itu yang akan pergi itu? Jadi sayusafiru baru dikasih tahu informasinya sayusafiru Muhammadun. Nah, sehingga nanti ibu-ibu kita akan belajar kalimat ini ya, kalimat ini bisa menjadi banyak variasi. Kalimat yang sedang kita baca ini adalah jawaban bagi orang yang tahu bahwa ya, jawaban bagi orang yang tahu bahwa ada yang pergi tapi tidak tahu siapanya, kemananya, kapannya. Sehingga diungkapkan dengan sayusafiru Muhammadun. Nanti ketika kita menemukan bahwa dia yang kita sedang berbicara, partner bicara kita tahu bahwa ada yang akan segera, ada yang akan berpergian, dan yang akan berpergian itu adalah Muhammad, dan dia akan berpergian ke Kairo, tapi dia tidak tahu hari apa, maka kalimat ini nanti bisa berkembang menjadi yaumal ahadil mukbila sayusafiru Muhammadun ilal Qahirah. Gitu. Misalnya aku udah tahu nih, Bu Nuri kan mau pergi nih, mau pergi mana, lalu kapan jadinya ya gitu ya. Kapan ya Bu Nuri jadi mau pergi? Maka kalimatnya kira-kira, atau ini kapan ya Muhammad akan jadi pergi? Kemarin kan kata kabarnya udah mau pergi itu ke Kairo, udah persiapan segala, kapan jadinya kok belum ada kabar terakhir? Maka kalimatnya akan mengatakan yaumal ahadil mukbila sayusafiru Muhammad ilal Qahirah. Nah, tapi nanti kalau kalimatnya lagi tahu bahwa Muhammad nih akan pergi dan akan pergi hari Ahad, jadinya dia mau pergi kemana ya? Apa mau jadi ke Kairo atau mau lihat itu di Turki? Nah, maka kalimatnya kan bisa berubah menjadi ilal qahirati sayusafiru Muhammadun yaumal ahadil mukbila. Gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti perhatikan ini posisinya. Soal urutan bisa berubah, tapi idenya bisa kita pahami. Ya, ini paling dasar adalah fi'lun mudhari'un dan fa'ilun. Sayusafiru Muhammadun. Kemudian ila dikenal sebagai huruf jar, ya, itu bukan huruf karena cuma satu kata namanya harf. Ya, dia adalah harfu jar. Harfun jarun. Harfun adalah jenis kata. Jarun, kemudian al-qahirati majrur. Iya. Tuh. Coba kita ingin dengar ya ibu-ibu sekalian.
huruful jar apa saja yang sudah kita pelajari? Ila. Hmm. Tadi kan ila, Hmm. fi, bi, Hmm. fi, bi, ala. 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 Iya, baik itu ya. Harfun jarun ila huruful jarri seperti yang tadi ibu-ibu sudah ibu bapak sebutkan. Oke. Al-Qahirati majrur. Kalau dalam bahasa Indonesia ini keterangan ya, bahasa umumnya. Ini sayusafiru Muhammadun, ini dikenal sebagai subjek dan predikatnya. Kemudian ilal qahirati ini adalah keterangan. Yaumal ahadil mukbil juga keterangan. Ini keterangan waktu diletakkan di akhir. Ya, keterangan waktu diletakkan di akhir, kemudian keterangan tempat tujuan. Nah, di sini dalam konteks tempat untuk yang dituju itu diletakkan lebih dahulu. Yauma disebut dengan zorf. Ya, yauma saja disebut dengan zorf. Sekaligus zorf di sini berfungsi sebagai mudhaf. Ya, sekaligus zorf di sini sebagai mudhaf. Ya, yaum yang merupakan kata zorf tadi sebagai mudhaf, al-ahadi mudhaf ilai. Ya, mudhaf ilai. Jadi keterangan. Nah, ini bagi kita ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak runtut dari awal kadang-kadang agak ribet kita, ya apa ribet ya? Karena namanya ibarat benang ya, mana duluan ini yang mau diuraikan gitu. Tapi kalau kita ikut dari awal, mudah-mudahan ibu-ibu yang walaupun ibu bapak bergabung belakangan di kelompok diskusi kita, kelompok kajian kita ini sempat melihat lagi rekaman dan buku pelajaran yang di awal-awal ya. Ada zorof, ada mudhof, mudhof ilaih, kemudian na'at. Na'at untuk mana ini? Di dalam tabel ini mengisyaratkan bahwa dia na'at ke sini. Ya, ke zorofnya. Nah, dengan demikian ya, kalau ini adalah na'at zorofnya ini, berarti dia sebagai man'ud. Ya. Jadi dengan demikian zorof ini punya posisinya double ya, bakal multiple. Jadi dia kita bisa kenali menjadi 3. Ya, pada satu sisi kita kenal dia adalah zorof karena dia menjelaskan tentang waktu, menerangkan tentang waktu. Pada satu posisi kita mengenali dia sebagai mudhof, ya, karena dia diterangkan oleh al-ahad. Ya. Kemudian pada sisi lain kita kenal dia sebagai man'ud, sebagai katakan dia diberi keterangan na'at. Ya, posisinya na'at. Nah, dengan demikian ibu-ibu, ini kalau kita rumuskan apa kesimpulan dari penjelasan ini berikut ini. Silakan ada yang mau bantu baca pola. Pola kalimat di atas terdiri dari fi'il mudhari pakai sa untuk masa akan datang. Fa'il, jar majrur, dzaraf zaman yang disertai mudhof ilaih dan na'at. Iya, ini dia gambarannya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini usahakan sekarang ya, usahakan nanti target kita di akhir dari pelajaran ini nanti ibu-ibu sambil apa gitu ya, sambil santai-santai, coba bikin sebanyak yang bisa dibuat ya, berdasarkan yang diingat lah nanti, tapi targetnya buatlah kalimat dengan pola seperti ini. Ya, ya, bikin sendiri kan ada banyak tadi. Kalau seumpama belum bisa dengan cara otomatis dari ide pikiran sendiri, ya kita boleh lihat ke buku dan itu juga mudah-mudahan tercapai ya target tadi, bisa membuat kalimat baik secara lisan dengan tulisan menggunakan pola yang terbaru ini. Ini adalah pola terbaru yang kita miliki. Pola terbaru yang kita miliki. Baik, ibu-ibu sekalian. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan kami? Ada pertanyaan? Ada yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut? Pak Guru, kalau pemakaian al-qadim dengan al-mukbil itu gimana dia? Yang satu pakai qadim, yang satu pakai mukbil, apa ada ketentuan atau gimana Pak Guru? Al-qadim dengan al-mukbil. Al-mukbil.
Ini kalau dari segi waktu ya, dari segi waktu ini al-mukbil. Al-mukbil itu kalau dilihat dari jenis katanya ya, dia adalah apa namanya? Pakai Pengembangan wazan dari kata akbala yukbilu mukbil. yukbilu. Ya, Akbala yukbilu mukbil. afala ya berarti. Ya, mukbil. Nah, kemudian ini bentuknya adalah al-qadim. Al-qadim berarti dari 3 huruf di bentuk dasarnya. Kalau ini dari 4 huruf bentuk dasarnya. Satu. Berdasarkan itu ya, berdasarkan huruf yang membentuk dan jenis kata, ini kita bisa menduga, memprediksi bahwa al-mukbil ini lebih ya, al-mukbil ini lebih luas cakupannya daripada al-qadim. Gitu ya, lebih luas dari al-qadim. Gitu. Oh, karena pakai pakai tahun ya, tahun yang akan datang, pada tahun akan datang. Nah, sehingga kalau kita mengatakan Tahun. al-am al-qadim, al-am al-qadim itu sekarang 2023 kira-kira 2024 lah maksudnya ya. Oh iya, sekitaran Hmm. 2024. Ya, tapi kalau tahun. kita mengatakan al-mukbil ya yang selanjutnya kira itu. Itu untuk al-mukbil dengan al-qadim. Berarti lebih Iya, skalanya jauh tahun mungkin. bisa 2024, bisa 2025 ya. Lebih luas Itu kan. al-mukbil ya. Iya kan, kalau usbu dia minggu, lebih Iya. ini pakai kodim jadi ya. Walaupun itu akhirnya untuk kata yang sama bisa kan? Kata yang sama bisa digunakan al-mukbil, bisa digunakan Oh iya, ini Qadim. Jumu'ah ya. al-qadim. Ya, Iya. al-qadim. Jumu'ah, Tapi mukbil. dalam pemahaman kita ada maksud ya, kalau kita lebih dalam lagi ada maksud yang berbeda ketika kita mengatakan asyahar al-mukbil dengan asyahar al-qadim. Ya. Dalam pengertian begini juga, kalau al-qadim itu kita melihat bahwa masa sekarang ini akan selesai, lalu datanglah masa berikutnya, al-qadim gitu. Al-qadim. Nah, Oh, jaraknya pendek ya. dalam Waktu. pengertian dia melihat bahwa setelah masa ini akan ada masa berikutnya kan gitu. Jadi seolah-olah kalau posisinya seperti itu kan hanya ada dua gitu, hanya ada dua yang bersangkutan, sekarang dan yang akan datang, al-qadim gitu. Tapi kalau kita mengatakan al-mukbil, jadi kita dalam benaknya ada rentang waktu. Sekarang ini kan adalah tahun 2023. Berikutnya adalah tahun 2004. 2024 ini adalah kelanjutan tak terputus dari tahun 2023. Gitu. Nih ya, bahwa ada hubungan tahun, dalam hubungan tahun itu ada bulan, dalam bulan itu ada pekan itu ada hari, itu pakai al-mukbil. Tapi kalau ingin mengatakan bahwa tahun depan itu artinya ya sekarang 2023 ya, kemudian nanti urusannya tahun 2004 kita bertemu lagi, nggak ada kontak pakai setelah kodim itu, ya. ya pakai al-qadim gitu. Gitu. Jadi secara kuantitas ide al-qadim lebih singkat daripada al-mukbil. Gitu. Begitu Bu Nuri yang kita Oh bisa iya, Pak Guru. yang bisa Makasih, kita Pak. coba prediksi berdasarkan komposisi kata dan makna yang dasarnya. kita pahami. Baik, berikutnya Bu siapa? Ada Bu Ros apa? Ada yang Mas mau tanya Pak Guru, apa itu yang pakai sofa itu kan katanya kalau sofa itu mengungkapkan setelah waktu yang setelah kita ungkapkan, setelah diucapkan itu waktunya. Tapi kalau untuk al yauma bukannya itu untuk hari ini. Hari ini itu bisa nanti siang atau nanti malam.
Itu kenapa tidak menggunakan saufa? Ya, ini untuk sa dengan ini nih, yang membedakan adalah dari segi bahwa perbuatan itu akan terjadi, ya, akan terjadi setelah kita menyampaikan, ya. Setelah kita menyampaikan, itu artinya bahwa perbuatan itu belum berlangsung. Ya, perbuatan itu belum berlangsung. Ya, perbuatan itu akan berlangsung, akan terjadi setelah kita mengucapkannya. Sedangkan kalau pakai al-yauma, al-ana, itu dia tidak menekankan pada terjadinya sebuah perbuatan setelah bicara. Tidak menekankan pada itu. Karena apa? Bisa jadi pada saat dalam kaitan ini, pada saat dia berbicara itu sedang berlangsung, atau pada saat dia berbicara itu ada kaitan dengan sebelum dan setelahnya, atau dia tidak ingin mengatakan kapan akan berlangsung, dia ingin mengatakan bahwa hari itu berlangsungnya, tanpa menekankan pada spesifik waktu memulainya, bermulanya suatu perbuatan tersebut. Gitu. Itu untuk sa dengan penggunaan al-yauma tadi. Sama dengan al-barihah, Pak Guru. Al-barihah Nanti itu untuk madin. Oh iya, iya nanti malam ya. Iya. Al-barihah itu untuk madin. Sudah berlangsung, sudah terjadi. Jadi al-yauma tidak menekankan waktu. Ya, al-yauma dia tidak menekankan pada bermulanya sebuah peristiwa, gitu ya. Pak Guru, menyambung. Ya, silakan. Ada kalimat yang pakai sa tapi tidak ada keterangan waktu, itu termasuk akan datang juga. Iya, betul. Jadi karena itu tadi kami coba menggunakan waktu itu sebagai penegasan. Ya, sebagai penegasan. Kalau kita menggunakan sa, ya, kalau kita menggunakan sa pada dasarnya sudah mengindikasikan akan terjadi itu, tapi kan akan terjadinya itu kan ada beberapa alternatif, ya. Tuh, ada alternatifnya. Ketika kita punya ide alternatif kapan spesifik lagi, kita gunakan ditambahkan dengan zorof, ya, zorof zamannya. Ya, kita mengatakan 1 detik setelah ini kan juga akan, ya. 2 detik setelah ini juga akan. 1 hari setelah kita bicara juga akan. Ya, maka posisinya adalah untuk memberikan penjelasan, keterangan yang lebih pasti, yang lebih rigid, yang lebih jelas terkait dengan aspek waktu yang akan berlangsung, waktu berlangsungnya suatu perbuatan di masa yang akan datang, masa yang setelah kita bicara. Begitu kira-kira Pak Bambang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Pak Guru. Iya. Oke, baik Ibu-ibu, Bapak sekalian, jika sekarang kita berada pada posisi sudah mengerti, maka mari kita ikat pemahaman kita lanjutkan dengan mengerjakan tamrinat. Ya. Coba kita ingin dengar suaranya terlebih dahulu. Bu Suryana, coba baca perintah nomor 1. Ikhtar. Ihtas. Sohihu mimma bainal usain nih. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Suryana. Apa suara Bu Ros bisa kita dengarkan juga? Iya, Bu Guru. Silakan baca perintahnya. Ihtar as-sahiha mimma bainal qausain. Iya, baik. Bu Nuri. Ya. Ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Ya, berikutnya ingin dengar suara Bu Eti.
Nomor berapa ya, Pak? Baik, berikutnya Bu Nur Mardiana. Silakan kita ingin Ikhtaris dengar suara Bu sahiha. Mardiana. Ikhtaris sahiha mimma bainal qausaini. Iya, baik, terima kasih. Berikutnya Pak Bambang, kita ingin dengar suara Pak Bambang. Ihtiras soiha mimma baina kosaini. Iya, bagus. Berikutnya Bu Ois. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtaris sahiha mimma bainal qausaini. Iya, baik. Ibu-ibu, ini ada beberapa yang perlu menyesuaikan kebiasaannya. Ada beberapa teman kita yang perlu menyesuaikan kebiasaannya. Yang mana bahwa gitu ya, yang terakhir terutama ini, yang terakhir ya. Ini istilahnya hampir kalau kita ketemu ini, kata ini hadir dalam bentuk ini. Al-Qausaini. Ya, Al-Qausaini. Tuh, hampir nggak pernah ketemu dalam bentuk tunggal. Dia hadir dalam bentuk Karena duanya gitu. Karena kan ini Karena emang maksudnya adalah dua kurung kan, kurung, hampir kurung, iya. antara dua kurung, hampir nggak pernah kita temu satu kurung gitu ya. Sehingga ini dengan demikian ini ya akan sering muncul sekali, akan sering sekali muncul dalam latihan-latihan kita. Karena itu mari kita sesuaikan supaya tidak menjadi beban tambahan untuk mengingat. Al-Qausaini. Baina al-Qausaini. Coba Pak Bambang. Baina al-qausaini. Ya, kalau disambung bagaimana jadinya? Bain bain bainal bainal al-qau bainal qausaini. Iya, bagus. Coba Bu Eti ulangi. Batuk, Pak. Tadi batuk. Ya, diulangi tadi aja Bu, nggak apa-apa. Dengan bumbu batuk juga nggak apa-apa. Baina al-qausaini. Iya, bagus. Terima kasih Bu Eti. Ya. Ini berikutnya, ini bisa dengan ikhtar as-sahiha, bisa. Ya, ikhtar as-sahiha. Nah, coba Bu Suryana, apa yang Ibu pahami makna ikhtar as-sahih? Taruh yang sahih artinya yang bagus, yang Naruh di baik, yang mana benar. naruhnya? Di dua kurung, di antara dua kurung. Udah penuh, gimana mau naruh barang baru? Nggak bisa, gudangnya udah penuh, Bu. Istilah bisa juga istilah. Udah penuh, gudangnya udah penuh. Udah penuh berarti tutup dong. Kalau udah penuh, gudangnya diapain? Dibuka. Ya, setelah dibuka diapakan? Diapakan Dikeluarkan. barang-barang yang penuh ada di gudang tersebut? Dikeluarkan. Ya, mana yang dikeluarkan? Apakah bisa langsung sekaligus atau kita pilih dulu? Pilih. Nah, itulah dia tuh, ikhtar gitu. Oh iya. Berarti pilih di antara dua. Pilih yang mana? Yang ini, yang Mana yang harus kita pilih? ini yang dua, yang tari atau ini si Kalau supir dua-duanya nanti istirahat. cemburu kalau pilih dua-duanya. Iya, karena ini ada mu'anas, anak muzakkar. Jadi yang dipilih yang mana? Yang ya, karena dia saik sajaro Bukan bicara dengan nomor. Kalau kita mau milih, ada dua pilihan. Pilihan yang manakah yang harus kita pilih berdasarkan yang ke ikhtar satu. as-sahih? Yang ke satu. Bukan ke satu. Kalau satu keliru ya jangan. Jadi yang dipilih adalah yang benar. Yang benar. Oh, yang benar. Ibu kan akhirnya alhamdulillah memilih bukan yang pertama dulu diyakini kan. Karena ibu meyakini bahwa yang kedua ini, bahkan bu kedua apa mungkin ketiga ya dalam pengalaman hidup, ibu memilih Islam karena Islamlah yang as-sahih. Iya. Yang pertama belum tentu benar ya Pak. Yang pertama belum tentu benar,
Yang pertama bisa jadi sering bertengkar, maka bolehlah ganti yang kedua. Jadi Bu Suryana, dengan demikian apa yang akan kita pilih? Yang Benar. Di antara benar dua. itu. Bu Yang Suryana. benar. Yang benar. Betul. Nah, coba Bu Suryana sedikit lagi. Saya memilih yang benar. Berarti yang benar sebagai apa dalam kalimat? Sahih. Bukan, kalimatnya coba. Saya memilih yang benar. Yang benar sebagai apa dalam kalimat itu? Apa subjek, apa predikat, apa objek? Ibu jangan terlalu terpukau dengan tulisan itu. Ini nih dialognya. Iya. Perhatikan kalimat saya, yaitu saya memilih yang benar. Ungkapan yang benar dalam bahasa Indonesia itu sebagai subjek, apa predikat, apa objek? Predikat ya. Bukan, Karena itu dia namanya fiil, ya. objek, begitu tuh. Namanya objek. Objek ya. Seperti mengatakan, saya memakan yang nikmat. Saya meminum yang manis. Nah, gitu namanya objek. Kan itu tadi wajar karena Ibu dalam bahasa Indonesia masih ada kendala, belum terbiasa untuk menentukan subjek, predikat, objek, maka tadi kita anggap wajar ketika membacanya ini ikhtar as-sahihu, wajar. Kenapa? Karena kita dalam bahasa Indonesia ya namanya subjek, predikat, objek itu kadang-kadang kita keliru menentukannya, maka menjadi wajar kalau dalam bahasa Arab kadang-kadang kita keliru di dalam membaca maf'ulun bih gitu. Dengan demikian ibu-ibu bapak sekalian, kesimpulan dari latihan sederhana ini, bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia itu adalah modal untuk bisa bahasa Arab dengan benar gitu. Karena itu nggak ada istilah belajar bahasa Arab dari nol, itu nggak ada, itu nekat itu kalau ada orang berkata begitu. Belajar bahasa Arab dari nol berapa jam, 24 jam berapa, nggak ada, itu bahasa kampanye itu. Hati-hati aja nanti dikibuli kalau bahasanya kampanye. Kita belajar bahasa Arab itu tidak bisa dari nol, di antaranya kita akan mudah menguasai bahasa Arab manakala pengetahuan bahasa Indonesia kita memadai atau paling tidak ada dasarnya, nggak bisa dari nol gitu. Baik, itu dia ibu-ibu Bapak sekalian ya, ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Oke, kita berbagi ya ibu-ibu Bapak sekalian ya. Nomor 1 silahkan dibaca semua ya. Belum memilih ini ya, belum memilih. Tahap pertama baca semua. Ya, satu orang satu. Setelah itu nanti setelah tuntas dibaca secara berbagi, ibu-ibu bapak semua milih ya, dalam hati memilih atau di buku ditandain mana yang cocok untuk nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 sambil memantapkan bacaannya. Jadi untuk tahap pertama ini pokoknya ada suara yang kita dengarkan dari ibu-ibu bapak. Oke, kita mulai dari Bu Ois nomor 1. Baca apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. As-saiqu yastarihu tahta syajarati. Kelihatan Ibu, ini selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi karena kita bukan, mohon maaf ya, bukan maksud apa-apa dan bagaimana ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ketika ibu bapak membaca itu artinya ibu bapak adalah sumber belajar bagi yang lainnya. Jadi mohon maaf sekali lagi, baca saja apa adanya, apa yang tertulis untuk setiap nomor. Belum memilih ya Bu? Enggak konsen. Ya. As-saiqu yastarihu au tastarihu tahta syajarati. Jadi mohon maaf, tidak usah pakai au ya, karena nanti bagi orang yang tidak ngeh itu bingung dia, mana aunya. Nanti lama-lama saking kritisnya dia bilang, oh strip itu au ya. Nah,
Oh, pantesan kemarin tetangga. Strip berapa? Strip 3 katanya. Au, 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 au. Nanti ikutan au-au saya. Ikutan au, au, au. Karena stripnya strip 3. Tuh. Kalau yang ditunggu-tunggu, kalau positif, stripnya berapa, Bu Mardiana? Au-au. Strip 2. Oh, strip 2. Kalau strip Dalam 2 turunnya berarti tandanya dipercepat. positif ya. Dalam Kalau dulu, turunnya dipercepat. eh, kalau Dalam COVID Kan turunnya positif jadi khawatir. antigen Tapi juga kalau sama, antigen. pengantin baru, wah positif nih. Senang dulu. Seneng ya, kebalik ya. Oke, ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ois. Yang nomor 2 silakan Pak Bambang. Yuk tofu, takut tofu, al 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 bintu jahrota. Iya, oke. Terima kasih Pak Bambang. Berikutnya nomor 3. Silakan Ibu-ibu Bapak sekalian. Bu Mardiana silakan. Anti tajlisina wara'a asaiqi. Iya, bagus. Oke, berikutnya. Apakah batuk Bu Eti bisa di ini dulu nomor 4? Al-umi tashtari al-huda hudoro. Iya, baik. Terima kasih. Ini udah berjuang nih, walaupun batuk-batuk. Ya, berikut. Minum yang hangat-hangat mungkin, Bu. Mungkin biar lendirnya bisa berkurang. Berikutnya, silakan minta Bu Nuri Auliati nomor 5, Bu. Ana la uhibbu al-kaslana. Iya, oke, bagus. Berikutnya, Bu Ros. Bisa, Bu? Jika Iya. bisa, silakan nomor 6. Anta uridu an tanjaha yanjihu akhuka fil imtihan. Nih, Oke, bagus. Berikutnya nomor 7, silakan Bu Suryana. Anta duru hadorota kal a al al apa nih al ajtima'a amsi. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 8, siapa yang ingin bagian? Atau adakah yang belum dapat bagian untuk nomor 8? Silakan. Volunteer nomor 8 siapa? terus Silakan Bu Ros. anta satas robu apa itu tasrobu saribtu asalju godan naharon. Iya, bagus. Berikutnya nomor 9, siapa yang ingin ambil bagian? Dori Pak Bambang, Saya boleh Pak Bambang? Nomor 9. Ya. Qultu qolata li ami ma'as salamati ya bunayya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Nomor 10. Silakan Bu Suryana mungkin atau Bu Mardiana. Ya, irotu holakot tuhaliku fil fadhail yaumi. Iya, Fil oke. fadhail yaumi. Bagus. Ya. Ibu-ibu apa sekalian? Nah, sekarang melangkah tahap berikutnya. Ya, masing-masing membaca dalam hati, isi hatinya, kemudian ditandai dengan memberikan syakal.
memberikan baris, memberikan tanda baca untuk setiap kata. Ya, yang lengkap ya, ujung-ujungnya juga biar ketahuan ya, jangan sampai ngibul ini, ujungnya nggak ketahuan. Tahu-tahu kemana gitu, tahu-tahu aja ngilang, ngeghosting. Awalnya aja semangat gitu. Tahu-tahu hilang ujungnya. Jadi sampai akhir juga jelas apakah U, apakah A atau I. Kemudian mana yang dipilih boleh dilingkari, yang dilingkari maupun tidak juga diberikan syakat. Ya, silakan manfaatkan waktu yang kita miliki ibu-ibu bapak sekalian untuk mengerjakan latihan ini. Kita nikmati, kita berikan kesempatan kepada diri sendiri. Pertama, ibu bapak gunakan kemampuannya semaksimal mungkin ya. Kalau ada yang ragu, kita punya kamus, daftar isi kata di bagian akhir buku. Kalau di sini tidak tertulis barisnya, itu berarti sudah pernah kita pelajari pada pelajaran sebelum-sebelumnya. Tidak ada ruginya. Ya, ibu-ibu bapak buka lagi kalau untuk meyakinkan, buka di kamus daftar kata di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kalau dia baru, maka dia akan diberikan lengkap. Ini Al-Khudor. Untuk makna berarti itu ada di pelajaran 19 nantinya. Ya. Apa ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu ibu-ibu bapak sekalian? Atau bisa dipahami kegiatan yang akan kita lakukan? Sudah, Pak Guru. Oke, baik. Jika demikian silakan ibu-ibu bapak sekalian manfaatkan. Lalu yang mudah-mudahan ingat ya, nanti berikan tanda raise hand di akun masing-masing atau di chat kalau sudah selesai ya. Silakan dimanfaatkan waktu yang kita miliki. Baik, ibu bapak sekalian, alhamdulillah sudah ada 3 orang yang selesai. Yang lainnya kelihatannya masih sedang memilih cara membaca dan pilihan yang paling cocok untuk setiap nomor. Ini supaya nanti hasilnya maksimal. Coba difotokan ya ibu-ibu apa sekalian. Mudah-mudahan sempat. Jawaban yang tadi sudah dibuat, difoto, kemudian dikirim langsung ke kami. Sehingga nanti kami bisa berikan respon seperti yang kemarin. Untuk ibu bapak yang kemarin sudah mengirimkan jawabannya, apa ada yang saya belum komentari? Sudah ya, sudah semua ya ibu-ibu bapak sekalian. Yang kemarin mengirimkan jawabannya sudah saya komentari. Seingat saya begitu. Kalau ada yang terlewat tolong diingatkan kembali supaya saya ada masukan, ada tambahan informasi pengetahuan yang kita dapatkan. Baik ibu-ibu bapak sekalian, sekarang sudah waktunya kita istirahat dan dari belajar. Sudah beberapa hal, udah banyak hal yang sudah kita bahas ya ibu-ibu sekalian. Kita selanjutnya mungkin ibu-ibu bapak sekalian punya kegiatan aktivitas yang lain di akhir pekan ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita secara maksimal. Untuk itu ibu bapak sekalian, sekali lagi nanti dikerjakan ya, sempatkan, mudah-mudahan ada waktu untuk menuntaskan. Jawabannya mohon dikirimkan langsung kepada kami untuk kita diskusikan dan menjadi bahan masukan bagi peningkatan kemampuan kita berikutnya. Baik, Bu Japri lagi. Bu Ros, Japri lagi ya Pak. Bu Ois, Bu Eti, Asia Amir, Pak Bambang, dan Bu Suryana. Mari kita syukuri dengan segenap hati kita apa yang kita dapatkan kesempatan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri secara dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallah wal muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai bertemu ibu bapak sekalian. Sehat selalu ya. Amin. Amin. Ya.